Ah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man hafizas shalawatil khamsah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, liwaktiha, dijaga salat itu tepat waktu, tidak keluar dari waktunya. Wadawa ma'aleha, dijaga baik-baik. Salat 5 waktu tidak ditinggalkan. Akramahullah bitis'i karamat. Maka dia akan diberikan oleh Allah 9 kemuliaan. Siapa yang menjaga betul-betul salat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, itu Allah berikan dia 9 kemuliaan. Awaluha yuhibbuhullah. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita sangat harapkan, cintanya Allah. Cintanya Allah. Wa yakunu badanuhu sahihan bila uyubin. Yang kedua, badannya itu sehat dari aib. Maksudnya terpelihara dari segala aib. Aib itu perbuatan yang salah, keliru. Jadi di antara kemuliaan yang diberikan kepada orang yang jaga sholat, dijagalah tubuhnya dari aib. Itulah maksud daripada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu suatu yang sangat agung. Maka orang yang menjaga sholatnya, dia akan diberikan kemuliaan, badannya itu sehat dari aib. Jadi kuncinya sholat. Makanya Rasulullah menyampaikan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu pembuka dari tiap kebaikan. Jadi syarat baik itu ya sholat. Bagaimana baik? Rajin sedekah, rajin sholawat, rajin, tapi tidak sholat. Jadi tidak ada kuncinya, jadi tidak sah. Sholat itu miftah, pembuka kebaikan. Maka semakin seorang hamba Allah itu memperbaiki sholatnya, itu artinya dia semakin memperbaiki dirinya, berdampak pada diri. Semakin ingin menjadi baik, maka semakin perhatikanlah sholat. Semakin ingin menjadi baik, semakin perhatikanlah sholat. Nah, ini nasihat utama buat diri pribadi dan kita semua. Sholat, kita ingin semakin baik ya, semakin kita perhatikan sholat. Teliti dalam bersucinya, teliti dalam wudu, teliti dalam sholatnya, berusaha menikmati sholat kita. Jangan sampai tidak ada tumakninah. Jangan sampai cepat yang merusak sholat. Nah, jadi yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang jaga sholatnya baik-baik, badannya sehat dari aib. Wa tanzilul barakatu al khairul katsir.
fi darihi. Yang ketiga, turun keberkahan di dalam rumahnya. Orang yang sholat, rajin sholat, rumahnya itu berkah, sejuk, nyaman, enak, luas rasanya. Makanya tidak semua sholat sunat itu afdol di masjid. Kebanyakan sholat sunat itu lebih afdol di rumah. Termasuk sholat kecuali di hari Jumat, qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Ada yang sudah kita bahas beberapa pengecualian. Itu hari Jumat qobliyah ba'diyah di masjid. Tapi selain itu, afdol di rumah. Jika tidak khawatir akan ketinggalan. Jika tidak khawatir akan ketinggalan jamaah. Apalagi sholat-sholat sunnah yang lain. Tahajudnya. Nah, sehingga begitu kita pulang dari masjid, sholat ba'diyah di rumah. Termasuk jadi pelajaran buat anak-anak melihat orang tuanya sholat di rumah, pulang-pulang sholat. Seperti yang disampaikan Gus Baha, bukan pulang-pulang langsung marah-marah cari makan, tapi pulang-pulang sholat. Nah, jadi pendidikan kepada keluarganya, orang tuaku pulang-pulang sholat, bukan pulang-pulang cari makan, bukan pulang-pulang marah, pulang-pulang cari dunia, tapi ternyata sholat. Ribut. Nah, jadi itu yang ketiga, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang jaga sholatnya adalah rumahnya diberkahi. Berkah itu banyak kebaikannya. Nyaman, tenang, sejuk, luas. Wa yazharu ala wajhihi simas salihin. Kemudian yang keempat, tampak di wajahnya itu tanda-tanda orang yang soleh. Jadi meskipun kita jauh daripada hamba-hamba Allah yang para ulama soleh itu, tapi kalau jaga sholat 5 waktu, orang sudah sholat, sudah bercahaya wajahnya. Beda kalau tidak sholat, gelap, ada kegelapan. Tapi bukan kita pandang, ada orang hitam, gelap, tidak sholat. Itu Allah lah yang menilai. Kita sama hamba harus selalu husnuzon. Tapi ada aura orang yang sudah jaga sholatnya itu, tampak di wajahnya itu tanda kesolehan. Meskipun bukan soleh amat gitu, tapi memang sudah dia pegang cahaya sholat itu. Nah, karena cahaya sholat itu, tampaklah wajahnya tanda soleh. Nah, ini kemuliaan yang diberikan kepada orang yang jaga sholatnya. Wa yulinullahu qalbahu. Kemudian yang berikutnya adalah Allah lembutkan hatinya. Nah, orang yang jaga sholatnya dengan baik-baik itu beda. Allah kasih kelembutan hatinya untuk menerima peringatan-peringatan. Allah kasih kelembutan hatinya untuk menerima peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Peringatan-peringatan agama. Wa yamurru 'ala sirat kal barqil lami'. Kemudian berikutnya akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar.
cepat. Wa yunjihillahu minan nar, kemudian dia akan diselamatkan dari api neraka. Nah, wa yunziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian dia akan nanti dibersamai, bertetangga dengan siapa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang tidak takut dan tidak sedih, yaitu para wali-wali Allah. Orang yang jaga sholatnya akan bertetangga dengan hamba-hamba Allah yang spesial. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, khamsu sholawatin, salat 5 waktu. Man hafaza alaihinna, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuron, maka baginya itu cahaya. Orang yang menjaga salat ini baginya itu cahaya. Wa burhanan, dan dia punya bukti, punya saksi. Wa najatan, dan dia punya penyelamat. Dia punya penyelamat. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, ributnya. Dan siapa yang tidak menjaganya, wa man lam yuhafiz 'alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nuran, maka tidak ada baginya cahaya, wala burhanan, tidak punya bukti, wala najatan, tidak punya penyelamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, ma'a Fir'aun, akan bersama Fir'aun, wa Qarun bersama Qarun, wa Haman bersama Haman, menterinya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi orang yang jaga sholat 5 waktu itu memiliki cahaya. Ini bedanya. Orang yang sholat saja belum tentu selamat, apalagi tidak sholat. Tapi ada bedanya. Kalau orang yang sudah sholat, mungkin maksiatnya luar biasa sehingga tidak bisa tertutup oleh sholatnya, maksiatnya ini. Kemudian diputuskan ke neraka. Tapi orang yang sudah sholat ini, dia punya cahaya. Meskipun dia masuk neraka, tetap dia punya cahaya. Nanti ada yang memberi syafaat. Jadi dalam hadis, yang dapat memberi syafaat itu malaikat, orang-orang soleh, para syuhada, ulama, dan syafaat yang sangat besar, Nabi besar Muhammad SAW. Ada nanti yang disuruh cari kawannya, siapa yang mau dibantu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i, meskipun aku bukan bagian darinya. Tawaduknya Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan kesolehan Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, aku cinta orang-orang soleh, meskipun aku bukan bagian darinya. La'alli an anala, aku berharap untuk memperoleh syafaat dari mereka. Nah, jadi itu orang soleh dapat berteman dengan orang soleh, cinta ulama. Nah, sehingga kita baca Fatihah kan dari dari Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Kita bacakan Fatihah. Itu juga nanti di akhirat banyak yang kenal. Dulu yang sering bacakan Fatihah ini siapa? Ini Pak, sini. Sini nih. Itu. Ya, ribut ini. Nah, jadi yang
menjaga sholat 5 waktu itu punya cahaya. Nanti dari cahayanya itu dia ditanda, oh ini ya, Nabi Muhammad, tanda umatnya. Kalau tidak sholat, terus na'udzubillah, nah, tidak punya cahaya. Tidak punya cahaya. Lewat mana akan dikenal? Lewat mana akan dikenal? Tidak punya cahaya. Mau diberi syafaat. Makanya apa dalam hadis ini? Ma'a Fir'aun. Wa kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat bersama Fir'aun. Korun. Apa yang tidak mau bersyukur, tenggelam dengan hartanya. Haman yang juga selalu menghasut Fir'aun. Ribut, terganggu orang ngaji ya. Nanti habis ngaji. Kemudian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Salah satu tokoh kafir yang menjadi salah satu provokasi mengolok-olok Islam Rasulullah. Ini seorang yang banyak hartanya sampai turun ayat, beberapa ayat karena Ubay bin Khalaf dan kawan-kawannya yang menghina Islam. Salah satunya tidak percaya dengan hari kebangkitan. Pokoknya mengejek-ngejek. Itu diantaranya turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka bagi orang yang itu yang mengolok, yang menghina. Nanti dicek artinya di Al-Quran terjemah biar tidak keliru. Pernah Ubay bin Khalaf ini sambil menunggang kudanya yang sangat super, kuda yang sangat mahal, kuda yang sangat pokoknya dirawat. Apa katanya di depan Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, ini kuda aku kasih makan, aku rawat. Pokoknya disombongkanlah kuda. Kalau sekarang tidak semua orang bisa beli kuda itu. Saking hebatnya kuda. Dengan kuda ini nanti aku akan membunuhmu katanya. Rasulullah menjawab dengan santai, justru aku yang akan membunuhmu. Kemudian hijrah Nabi, perang Badar, perang Uhud. Nah, di perang Uhud itulah Ubay ini mengincar Nabi Muhammad dengan kudanya. Benar, dia bawa tombak. Kemudian ada sahabat yang tahu, wahai Rasulullah, apakah kami incar si Ubay? Tidak usah, biarkan saja. Benar, ngincar semakin dekat. Dia dengan kudanya, Rasulullah kemudian mengambil tombak dari seorang sahabat. Kemudian dilemparkan. Tergores sedikit, kena lehernya Ubay bin Khalaf. Tergores sedikit. Kemudian Ubay bin Khalaf begitu resah. Ya, kemudian pas pulang dari perang, Muhammad membunuhku, sampai ditertawakanlah, diejek sama grupnya, kaumnya. Kamu ini lebay sekali katanya. Itu cuma goresan sedikit saja, kenapa risau sekali dengan goresan luka yang ringan katanya. Kamu tahu siapa yang berkata? Muhammad yang mengatakan dia membunuhku dan dia yang menggoresnya. Apa katanya? Dia bersumpah lah. Kalau Muhammad yang berkata begitu, katanya, jangankan cuma goresan, dia ludahi aku. Kalau dia mengatakan aku membunuh, pasti dia sudah yakin, percaya dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bohong dan tidak pernah, tapi tidak mau masuk, tidak mau menerima kebenaran. Akhirnya benar, di perjalanan pun dia meninggal. Nah, itu di orang yang mengolok-ngolok ini, ini dimasukkan dalam hadis orang yang tidak sholat bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah di neraka. Makanya tidak boleh tidak sholat. Ya? Harus sholat.
Orang yang sholat punya cahaya. Punya cahaya dia, punya bercahaya. Kemudian waburhan, punya bukti. Nanti datang sholatnya itu membelanya. Begitu malaikat mungkar nangkir mengangkat besi untuk memukulnya di dalam kubur, datang sholat, stop. Dia rajin menjaga aku, katanya. Nah, makanya kan dalam hadis, siapa yang sholat awal waktu, sholatnya itu naik sampai kemudian sholat itu akan memintakan ampun bagi yang mengamalkannya dan akan berdoa, hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Nah, jadi sholat itu nanti burhan, punya jadi bukti. Kalau tidak sholat, tidak ada bukti. Mana satu tadi tidak ada cahaya, dua tidak ada bukti. Yang ketiga wanajat, ada penyelamat. Ada penyelamat. Kalau tidak sholat, tidak ada cahaya, tidak ada bukti, tidak ada penyelamat. Makanya dosa yang sangat-sangat besar itu, salah satu dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Kadang hanya memandang dosa besar itu berupa maksiat yang kelihatan keji dan mungkar. Betul, itu dosa besar. Mabuk, zina, itu dosa besar. Tapi tidak kalah besarnya dosa itu meninggalkan sholat. Sholat itu rupanya kayak tersembunyi, ringan, remeh, aman-aman saja padahal. Karena itu tali kita menyambung diri kita dengan Tuhan kita. Itu adalah bukti pengakuan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat. Nah itu kata Utsman bin Affan, orang yang menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, apalagi berusaha untuk selalu berjamaah. Nah ini disebutkan menjaga. Betul-betul dijaga di waktunya, tidak keluar waktu. Maka diberikan kemuliaan, 9 kemuliaan. Yang pertama, dicintai Allah, kemudian dibersihkan aibnya dari badannya, dijaga wa tahrisuhul malaikat, ini kelewatan, dijaga oleh malaikat, wa tanzilul barakah, turun berkah di rumahnya, wa yazharu wajh, kemudian tampak tanda kesolehan. Begitu orang yang maksiat itu, begitu dia sholat, tampak dia beda. Ada orang di kampung kita itu biasa dia tidak sholat. Begitu dia taubat, sholat, Masya Allah, kelihatan sekali. Auranya itu sudah berbeda. Meskipun kita tidak lepas dari khilaf, dosa, salah, orang yang sudah jaga sholatnya punya simas sholihin, tanda kesolehan. Wa yulinullah, kalau kemudian dilembutkan hatinya untuk bisa menerima nasihat, melewati sirat seperti petir yang menyambar, jadi jembatan yang sangat mengerikan, terjatuh di neraka. Tapi orang yang sholat lewat sirat itu seperti petir yang menyambar, cepat kilat, masuk surga. Wa yunjihillahu minan nar, kemudian akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wa yanziluhullah fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian dia akan bertetangga bersama para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jaga sholatnya, kata Nabi, dia memiliki cahaya, memiliki bukti, memiliki penyelamat. Orang yang tidak sholat, tidak ada cahaya, tidak ada bukti, tidak ada penyelamat. Jadi ingin dapat syafaat itu ya sholat. Ingin mendapatkan kiriman doa ya sholat. Sholat kuncinya. Wallahu a'lam bishawab.